Halo Rais, selamat pagi. Sekarang masih jam 9.11 ya. Masih bisa kita sebut pagi. Oke, ini adalah video pertama di channel RYI. Dan saya sengaja memberi nama RYI supaya radio di Indonesia kembali nongol. Hanya sesederhana itu. Oke, untuk postingan pertama saya akan berkutat di seputar trading dengan platform Olimtrade. Jadi begini, Rice. Oh ya, untuk informasi para penonton akan saya panggil Rice ya. YouTube channelnya RYI dan para penonton saya panggil Rice. Oke, Rice. Untuk yang pertama kali yang harus kita lakukan ialah melihat pergerakan grafik. Saya sarankan pergerakan grafik yang baik untuk open posisi adalah tren kuat, baik tren turun maupun tren naik. Kita bisa lihat dari time frame 5 menit. 5 menit ya. Dia cenderung turun. Dan kemudian karena kita main di 1 menitan, kita perbesar. Nah, kita main di C5, C6 masuk SMA. Nah, itu nama metode yang saya gunain ya. Kita lihat kompensasinya hingga level 2. Jika C5 salah, maka kita masuk ke C6. Namun jika tetap salah, kita masuk di perdagangan selanjutnya, yaitu C5 dan C6 selanjutnya. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan strategi BSG, strategi tekanan, dan lain sebagainya yang telah YouTuber lakukan. Saya hanya berpatokan pada tren, follow the trend. Oke, OP pertama kita profit ya kan. Ya guys, jadi ya sembari menunggu 5 menit lagi, saya sedikit menjelaskan. Jadi untuk metode candlestick masuk SMA ini kita harus setting, kita harus atur SMA-nya, indikatornya itu SMA. Nah, indikator yang kita gunakan yaitu SMA. Ya, saya memakai SMA 19, SMA 39, SMA 59. Ya, bisa dilihat di screen saya. Kenapa saya pakai 19, 39, 59? Sebenarnya simple. Rice kalian bisa pakai SMA 15 hingga 25 dan kemudian 35 hingga 45 dan kemudian 55 hingga 60. Itu versi mobile, versi Android. Dan untuk warna
silakan dibedakan sesuai selera masing-masing, dan untuk angka juga silakan pilih sesuai range yang telah saya berikan. Oke, kita kembali lagi ya. Untuk lebih detailnya akan saya jelaskan pada 2 video setelah ini. Jadi untuk saat ini saya hanya akan berikan contoh open posisi dan kemudian contoh pemakaian indikator sebagai ambang batas. Ambang batas apa, guys? Ambang batas bahwa kita bermain di area tren turun kuat atau dominan turun dan tren naik kuat atau dominan naik, begitu. Nah, ini pasarnya tidak bisa OP kalau dia masih posisinya seperti ini. Penasaran ya? Tenang. 2 video kedepannya akan saya jelasin sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya ya. Nggak perlu penasaran, sabar, kalem. Yang jelas stop jadi dewa deposit. Saatnya sekarang kita withdraw bertubi tubi. Nah, sepertinya kita akan pergi ke pasar lain ya. Sudah saya bilang kalau grafiknya seperti ini itu tidak cocok untuk metode ini ya. Jadi kita bisa masuk di sini tapi telat. Jadi harus masuk di detik 00 sebenarnya. Tapi ini hanya sebagai bukti aja bahwasanya strategi ini bisa dipakai. Sebenarnya sih nggak bisa dikatakan strategi ya, hanya follow the trend. Semua orang juga tahu follow the trend. Nah, tapi metodenya semua orang itu beda-beda. Hanya yang ini itu nggak ribet. Nah, kalau tadi kita mulai dari detik 00 udah profit ya. Ya. Tapi yang ini nggak ribet. Nggak perlu hitung C1 atas, C2 bawah, C2 atas, C3 bawah. Nggak perlu. Dan ini masuk di semua gelombang pasar. Yang penting trennya cenderung naik, trennya cenderung turun, seperti itu. Oke, 2 kali OP, 2 kali profit. Sekarang kita tunggu OP terakhir ya. Terakhir biar tidak terlalu panjang videonya. Nah, kita masih bisa bermain di grafik AUDJPY karena masih masuk kategori. Tapi kalau dia sudah naik sedikit lagi, dia udah nggak masuk kategori. Itu hitungannya sudah beda. Nanti akan saya jelasin. Oke, guys. Tapi yang ini yang
paling basic, yang paling standar, yang paling dasar, yang harus pemula ketahui. Dan saya juga sebagai pemula tentu meminta saran kepada para master sekalian untuk mengomentari metode ini. Apakah menurut para master cukup layak untuk digunakan oleh semua kalangan trader, mulai dari pemula, menengah, hingga ke master. Saya minta komentarnya, masukannya ya. Boleh dianalisa dulu sebelum saya jelasin. Boleh, barangkali para master sekalian jauh lebih sederhana, lebih mudah dipahami. Sedang saya itu hanya menggunakan indikator SMA sebagai ambang batas serta Japan candlestick. Oh ya, Japan candlestick ini juga harus saya jelaskan cara pengaturannya ya, guys. Barangkali belum pernah melihat yang aslinya ya kan. Yang aslinya itu tampilannya seperti ini. Ini aplikasi baru saya update, jadi saya masih rada-rada bingung ya, gimana cara pengubahan grafiknya ini. Di sini, oh tidak, di mana ya? Nanti deh di video selanjutnya saya beritahu. Saya otak-atik dulu nanti, soalnya saya lupa otak-atik dulu tadi seharusnya ya sebelumnya. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Kita bisa. Ini OP terakhir ya. OP terakhir. OP terakhir dari 3 OP. Semoga berhasil ya. Semoga profit. Supaya para penonton Rise kalian tidak kecewa. Tadinya sudah membara gitu ya. Akhirnya ketemu nih metode yang maknyus, yang gurih. Tapi kalau ini loss kan malu. Tapi ya, yang perlu kita ketahui, tidak seorang pun yang bisa melihat pasar ke depannya itu 100%. Kita hanya memprediksi, bisa dibilang memprediksi. Menerka bisa dibilang menerka. Membaca bisa dibilang membaca. Oke, sudah 3 kali open posisi ya. Out USD, out JPY, out JPY, dan tiga-tiganya profit. Nah, sekian video singkat dari saya. Silakan like dan komen serta subscribe. Jangan lupa klik itu lonceng supaya apa? Supaya video kedua dan ketiga nanti saat saya menjelaskan lebih lengkap tentang metode ini, rekan-rekan tidak ketinggalan, para Rise tidak ketinggalan. Begitu. Oke, sekian dulu video perdana saya. Salam profit konsisten dari saya, RYI. Mohon undur diri. Selamat pagi.